Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Andi 0907. Katanya minta dibahas untuk Ethereum. Jadi sorry banget baru bisa bikin segmen analisa kripto lagi ya. Udah 2 hari kayaknya nggak bikin karena memang ya butuh istirahat lebih banyak guys. Jadi kita akan langsung bahas seperti apa kondisi dari Ethereum hari ini. Ethereum hari ini diperdagangkan di kisaran 29.200 sekian rupiah, teman-teman. Hari ini market udah masuk fase koreksi ya. Hari ini aja Bitcoin turun sekitar 6,8%. 6, ya sekian persen lah teman-teman. Ethereum adalah koin peringkat kedua di CMC dan ini adalah salah satu koin yang sudah mapan di bawah daripada Bitcoin. Nah, kalau kita lihat Ethereum ini terakhir kali sukses dengan Sapela upgrade mereka. Kalau teman-teman perhatikan dari segi news sendiri, itu yang terbaru adalah 1 juta Ethereum itu sudah di withdraw teman-teman sejak Sapela. Jadi jadi orang-orang yang kemarin lock dari Desember 2020 sampai Sapela kemarin di tanggal 12 April itu sudah cicil jualnya. Jadi bertahap mereka jual, jual, jual tanpa orang-orang tahu kalau sebenarnya mereka jualan. Jadi mereka nggak tiba-tiba tuh jual semuanya. Jadi mereka cicil jualnya. Dan sekarang kebetulan market koreksi juga, teman-teman. Apakah karena mereka jualan? Ya tentunya memang market udah berada dalam posisi yang jenuh ya. Makanya momentum mereka bisa kemarin sedikit naikin harga Ethereum ke kisaran berapa 2100-an itu tentunya mereka manfaatkan. Padahal Sapela itu harga Ethereum itu ada di kisaran 1900 USD ya. 1900 USD, tapi setelah 2 hari setelah berakhir event daripada Sapela, itu harga Ethereum justru di bawah naik dulu. Jadi kesempatan buat mereka jual di harga yang tinggi. Banyak orang yang ikut. Akhirnya sekarang kebanting lagi. Jadi sekarang harga Ethereum udah turun ke 1955, teman-teman. Nah, ini adalah news yang cukup penting buat teman-teman untuk ketahui. Jadi jangan lagi berpikir bahwa wah ini market bakalan naik jangka pendek. Sepertinya masih belum ya. Kita masih dalam tahap koreksi. Ethereum salah satu koin yang cukup mapan. Kalau teman-teman perhatikan di bagian roadmap, kita akan lihat ya seperti apa yang akan mereka kerjakan ke depannya. Ini teman-teman, salah satunya adalah scaling Ethereum. Tujuannya scaling adalah yang pertama mengurangi fee transaksi atau mengurangi fee gas fee ya. Kalau kita bilang, jadi transaksi dia di atas daripada Ethereum, blockchain Ethereum, kalau kita pakai Ethereumnya itu kan mahal ya teman-teman. Makanya mereka menawarkan solusi scaling. Tujuannya ya biar lebih murah, biar lebih cepat, teman-teman. Dan terbukti beberapa koin di layer kedua mereka itu cheaper ya, lebih murah daripada yang seharusnya, teman-teman. Terus mereka ada teknologi yang namanya Dunk Sharding yang juga menambah lebih murah lagi, lebih dari 90% transaction cost itu udah jauh lebih murah ya bisa dibilang. Seperti kalau teman-teman pakai misalkan OP, Optimism, itu kan udah jauh lebih murah. Padahal sebelumnya mereka meluncurkan Matic aja itu udah jauh lebih murah fee-nya teman-teman. Mereka masih bakalan tetap untuk improve buat kedepannya meningkatkan layer kedua mereka. Jadi ini masih belum selesai untuk project yang akan dibangun buat Ethereum. Kemudian mereka juga meningkatkan extra security ataupun keamanan. Kita tahu Ethereum di awal-awal itu banyak sekali masalah juga. Ethereum mudah dijebol oleh hacker. Tapi perlahan-lahan dia udah mulai improve teman-teman. Nah sekarang di peralihan proof of work ke proof of stake ini, mereka melihat juga masih ada sebuah ancaman teman-teman. Jadi proof of stake ini menimbulkan ancaman baru. Makanya mereka meluncurkan teknologi yang namanya single slot finally atau SSF. Ini tujuannya ya untuk mengamankan daripada attacker. Jadi secara teoritis sih dengan SSF ini bisa menghambat sampai nol teman-teman. Jadi ini teknologi yang mereka akan garap, dan tentunya masih ada teknologi-teknologi lain seperti ini. Jadi sangat-sangat bahasanya itu sangat-sangat bahasa-bahasa blockchain ya. Jadi intinya itu teman-teman.
Kemudian ini better experience dan juga futuring proofing. Kita akan cek yang future proofing. Ini quantum resistance. Wah, ini menarik. Stark base sim, jadi dia bakalan lebih mudah dan juga lebih efisien untuk menggunakan platform dari Ethereum, dan juga mereka baru aja bikin yang namanya Ethereum Virtual Machine. Jadi ini semacam alat gitu, bukan alat dalam arti perangkat atau gimana-gimana, tapi tujuannya itu untuk memudahkan setiap blok itu supaya lebih efisien dalam hal informasinya, transaksinya, keamanannya juga. Jadi yang namanya Ethereum Virtual Machine ini sangat-sangat bisa mengupgrade scaling daripada Ethereum. Termasuk juga future upgrade buat Ethereum storage mereka. Makanya ada project-project seperti AI dan Big Data yang sekarang cukup diminati. Jadi ini menunjang banget nih Ethereum Virtual Machine ke project-project layer-layer kedua mereka. Ethereum kalau kita lihat secara teknikal ya, dia saat ini sih bergerak di dalam sebuah apa namanya teman-teman, ascending triangle ya kalau nggak salah. Ini adalah pola ascending triangle, bagaimana dia sudah breakout dari level strong resistance yang saat ini menjadi strong support buat Ethereum, yaitu di kisaran 1738, dan saat ini dia udah breakout. Kemarin nggak berhasil naik sampai 2400, ternyata udah koreksi duluan ketika dia naik ke 2100 something, dan sekarang fase koreksi mungkin terjadi dulu. Kalau kita lihat dari indikator MACD juga tercipta dead cross, which is artinya sinyal buat koreksi dulu ya buat market. Dan sekarang target saya sih Ethereum bisa meluncur dulu ke 17.040, bukan 17.000, 1740 sekian lah kira-kira. Jadi target buat Ethereum adalah turun ke area tersebut. Apakah bisa? Ya nggak tahu pasti apakah bisa, tapi setidaknya Ethereum tidak sampai jebol ataupun turun ke bawah dari level tersebut. Kenapa? Karena kalau Ethereum sampai turun dari level 1740 something ini, kalau dia turun dari level support ini ya, itu berarti menandakan bahwa pola daripada ascending triangle-nya itu bisa dibilang udah gagal, teman-teman. Karena dia udah break dan terjadi false. Berarti itu udah nggak bisa dipakai lagi, teman-teman. Jadi kemungkinan untuk planning planning pergerakan daripada Ethereum yang semestinya adalah bergerak. Aduh, ini aku hapus dulu. Nah, kalau planning saya sih pergerakan Ethereum itu harusnya seperti ini. Seperti ini, jadi ekspektasinya dia bisa mantul di level support ini, teman-teman. Jadi sekarang ibaratnya koreksi yang terjadi ini hanyalah untuk mengambil akumulasi yang lebih banyak di harga-harga bawah. Jika kita perhatikan dari volume perdagangan sebenarnya masih cukup bagus buat Ethereum buat sekarang ini. Volume perdagangannya nggak kecil-kecil amat ya. Ini karena kita pakai chart dari Binance dan udah mulai normal juga untuk perdagangan di Binance, dan ya saya rasa ini masih cukup menarik buat kita perhatikan. Jadi buat teman-teman yang mau cicil Ethereum, bisa cicil di harga sekarang, menurut saya nggak ada masalah. Jadi range-nya itu ya di kisaran harga ini aja, teman-teman. Teman-teman bisa ambil di 19.000 seperti harga sekarang, ataupun teman-teman yang cukup sabar mau tunggu sampai di 17 ribuan, sorry, di 1900 sekian, teman-teman boleh cicil, ataupun teman-teman yang mau cicil juga di kisaran 1700-an, itu juga masih cukup possible. Tapi nggak ada garansi kalau Ethereum bakalan turun sampai sedalam ini juga. Makanya kalau teman-teman mau ambil barang, ya solusinya ya di CA, itu yang paling aman. Karena kayak kemarin juga banyak orang yang bilang, wah Bitcoin ke 10.000, ke 12.000, ujung-ujungnya di 16.000 udah mantul lagi. Jadi seperti itu contoh-contohnya, di mana sebenarnya market maker itu sangat sulit buat ditebak. Kita nggak tahu Ethereum bakalan mantul di harga berapa, tapi yang paling penting buat kita lakukan adalah tetap bersiap. Buat Ethereum ya paling nggak gitu aja deh, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sementara progres masih terjadi koreksi. Jika kita compare sama pergerakan Bitcoin, juga Bitcoinnya juga sama koreksi. Terus BTC dominance-nya juga agak turun hari ini. Ya harusnya sih dia turun dulu ya. Mungkin kalau BTC dominance-nya turun, ya altcoin nggak akan terlalu tertekan. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.